Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nita Andriani dari SMK Negeri 1 Mempura, CGP Angkatan 10 Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam demonstrasi kontekstual modul 1.4 disiplin positif dalam praktik segitiga restitusi. Mari kita mengenal restitusi. Menurut Gosen 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jalsom Gosen 1996. Adapun segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua dalam menyelesaikan suatu permasalahan sehingga mampu membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Pada langkah menstabilkan identitas, guru berdasarkan kenyataan bahwa melakukan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini kita juga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Pada langkah ini, murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut kita akan melakukan praktik segitiga restitusi. Kasus pertama. Diki, seorang siswa kelas 10 Geospasial SMK Negeri 1 Mempura, sudah beberapa kali terlambat datang ke sekolah. Di waktu pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial yang diampu oleh Ibu Nita. Kamu tahu kenapa dipanggil? Iya Bu, Kenapa? karena saya terlambat Bu. Terlambat tadi ya datang ke sekolah ya. Iya Bu. Seingat kamu nih Diki, sudah berapa sering kamu datang terlambat ke sekolah? Rumah kamu tidak terlalu jauh kan? Iya Bu. Tidak. Artinya sudah 3 kali saya datang terlambat ke sekolah. Sudah 3 kali atau mungkin lebih ya nak? Iya Bu. Terlambat datang ke sekolah. Kira-kira terlambat datang ke sekolah itu kesalahan bukan? Kesalahan Bu. Kesalahan. Baik. Berbuat kesalahan itu manusiawi, ya. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita mengakui kesalahan kita, ya. Iya Bu. Nah, dan mau memperbaikinya. Kira-kira Diki gimana? Bersedia nggak? Sekarang sudah tahu terlambat datang ke sekolah itu kesalahan. Iya Bu. Iya, dan mengakui. Kira-kira mau nggak memperbaikinya? Mau. Mau. Kira-kira kamu datang terlambat itu karena apa? Karena saya setiap malam terkadang Bu main game sampai jam 2 pagi Bu. Main game sampai jam 2 pagi? Iya Bu. Jadi tidurnya kapan? Biasanya jam 3 ke atas Bu. Jam 3 ke atas baru tidur? Iya. Bangun lagi atau terbangunnya seperti apa? Dibangunkan atau tiba-tiba bangun resek-rusuk atau gimana? Biasanya saya dibangunkan orang tua Bu, tapi udah bangun gitu Bu, karena ngantuk berat kami tertidur lagi Bu. Akhirnya tertidur lagi, sudah dibangunkan tapi tertidur lagi. Menurut kamu, kalau kita datang terlambat itu melanggar keyakinan kelas kita nggak? Iya Bu. Iya, keyakinan kelas mana yang dilanggar? Kedisiplinan Bu. Kedisiplinan. Harusnya apa? Harusnya saya disiplin Bu.
Harusnya disiplin. Datangnya kapan? Tepat pukul jam 7.15. Oke, ke sekolah itu harus datang tepat waktu. Sekarang karena kamu sudah tahu kita harus datang itu tepat waktu. Kira-kira penyelesaian masalahnya seperti apa menurut Diki supaya bisa datang tepat waktu? Saya tidak akan begadang lagi semalam dan tidak akan memainkan game pada malam hari sampai jam 2 atau lebih. Saya akan berusaha agar bisa cepat tidur di bawah jam 10 Kenapa? supaya saya bisa tidak terlambat ke sekolah lagi. Supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Jadi sudah tahu ya, kalau misalnya jam 10 itu sudah bisa tidur, berarti tidur jam 10. Supaya apa? Tubuh kita butuh istirahat yang cukup. Kamu sudah pulang sekolahnya sore, ya kan? Nah, kalau malam masih diisi dengan main game sampai larut malam, tubuh kita kekurangan waktu istirahat, waktu tidur. Akhirnya pagi susah bangun, ya kan? Nah, dan terlambat ke sekolah. Oke, bagus sekali ya. Nah, kamu sudah menemukan solusi dari permasalahan ini. Tinggal lagi bagaimana kamu konsisten mau melakukan solusi yang sudah dilakukan sehingga bisa datang tepat waktu. Bisa? Semangat ya. Nah, mulai besok insya Allah tidak terlambat lagi. Oke, terima kasih Diki. Silakan kembali ke sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Diki Tetriano. Saya dari kelas 10 Geospasial. Saya di sini sangat terima kasih kepada Bu Mita karena bisa membantu saya menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi di sekolah ini karena saya sering terlambat. Dan terima kasih Bu Mita karena sudah memberikan saran saya agar tidak terlambat di sekolah dan membantu saya dalam permasalahan yang saya hadapi. Kasus kedua. Prabu, siswa kelas 10 Geospasial, tidak terima tugas proyeknya diambil paksa oleh temannya Randy. Randy ingin mencontek tugas Prabu tersebut. Akhirnya terjadi perkelahian. Dengan tadi kamu berkali ya di kelas dengan Randy. Kenapa? Karena dia memaksa saya belajar Bu. Saya kesal. Iya, mungkin itu kalau berada di posisi kamu, mungkin kesal juga ya, mungkin bisa marah. Terus apa yang kamu lakukan terhadap Randy? Saya marah-marah Bu. Saya maki-maki dia dan tanpa sadar saya pun bergerak mengejarnya Bu. Dan dia pun jadi ikutan marah. Dia lari ke tempat saya. Kamu berbuat itu karena apa? Kira-kira alasannya apa? Saya sudah capek-capek mengerjakan tugas itu. Dia masa minta contekan semua. Semuanya mau diminta contekan. Oke, kalau kamu sudah capek kerjakan tugas, kemudian tugas kamu mau dicontek semuanya oleh si Randy. Ibu menghargai tindakan kamu, tapi akan lebih baik lagi kalau kamu berbuat yang tidak lebih buruk daripada itu, seperti memukul. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar dengan peristiwa tadi? Saling menghormati antar teman. Saling menghormati antar teman. Menurut kamu saling menghormati itu penting atau tidak? Penting. Kalau misalnya ke depan nih kamu masih menemukan kondisi seperti itu lagi, kamu sudah capek-capek buat tugas, kemudian ada yang datang memaksa nih mau contek semua pekerjaan kamu. Kemudian supaya tidak terulang nih kejadian seperti ini, kira-kira kamu harus bagaimana? Sabar, tidak boleh terpancing emosi. Terus oke, banyak berdoa. Yang jelas kondisi hari ini itu adalah suatu kesalahan ya kan, karena berkelahi di kelas. Kamu mau memperbaiki permasalahan ini, memperbaiki kesalahan kan sudah salah tuh ya. Iya, bersedia. Nah, kalau misalnya untuk memperbaiki kesalahan tadi mungkin kamu sudah dapat solusinya ya, bersabar. Kemudian kalau misalnya ada yang datang ke kamu mau nyontek
Semangat Prabu, terima kasih sudah hadir ke sini. Sekarang boleh kembali ke kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prabu Fikri. Di sini saya ingin mengatakan bahwa saya senang berinteraksi dan berkomunikasi bersama pemerintah, yang dimana saya ingin memahami tentang berinteraksi dengan teman-teman kelas saya. Biasanya kita sudah melakukan tindakan kita itu memang sudah benar, tetapi bisa saja itu menyakiti hati orang lain. Terima kasih Bu Dita. Restitusi tidak akan memberikan hasil dalam sekejap mata. Dia merupakan suatu proses. Insya Allah kita akan melihat hasilnya suatu saat nanti. Demikianlah video praktik segitiga restitusi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.